Pace e bene. Pace e bene. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-6 dimanapun kita berada. Umat beriman yang terkasih, tema permohonan kita pada hari ini ialah dibaharui dalam Kristus. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak dapat lepas dari namanya aturan dan hukum-hukum yang berlaku, baik dalam keluarga, masyarakat, dan juga dalam kehidupan dimanapun kita berada. Namun bagaimanakah penghayatan kita dalam menjalankan hukum-hukum tersebut? Apakah kita menjalankannya karena formalitas atau karena sungguh mengerti apa makna di balik hukum itu? Dalam Injil pada hari ini, pokok yang ingin ditekankan ialah bagaimana Yesus memandang hukum. Yesus datang untuk memenuhi hukum, bukan meniadakannya. Menurut penginjil, Yesus tidak menolak adanya hukum. Yang ia kritik ialah pelaksanaan hukum yang hanya legalistis. Padahal makna yang terdalam bukan pada peraturan-peraturan itu, tetapi pada pribadi yang hidup, yakni Mesias yang dinubuatkan dan dinantikan. Karena itu, Yesus menasihati para muridnya dengan berkata, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga." Artinya, hidup keagamaan menjadi benar kalau orang melaksanakan kehendak Allah yang telah dinyatakan dalam hukum-hukumnya. Karena itu, orang benar akan menaati hukum Allah bukan secara lahiriah, tetapi melaksanakannya dengan motivasi yang murni. Orang itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Masuk kerajaan surga di sini bukan sesudah mati, tetapi saat ini, di mana orang masuk komunitas beriman yang dirajai oleh Allah. Karena itu, Yesus mengingatkan mereka akan perjanjian yang telah Allah dan nenek moyang mereka janjikan. Jangan membunuh, jangan bersumpah palsu, dan jangan berzina. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Artinya, orang yang melakukan pembunuhan dengan sengaja dan sewenang-wenang harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah sendiri. Yesus lebih radikal lagi. Bukan hanya membunuh harus dihukum, tetapi yang marah pun sudah harus dihukum. Sebab kemarahan adalah tangga pertama menuju pembunuhan. Kemudian ditekankan juga jangan berzina. Bagi orang Yahudi, persetubuhan dengan istri atau tunangan orang lain adalah berzina. Memandang perempuan dan menginginkan saja sudah dikategorikan berzina. Sebab maksudnya bukan sekedar memandang ataupun sepintas saja, melainkan memandang dengan penuh nafsu yang menggebu-gebu untuk berhubungan badan dan mengusahakan dengan segala cara. Bagi Yesus, bukan zinanya saja yang dikategorikan dosa, tetapi nafsu hubungan seks yang memotivasi perjinan itu pun sudah termaksud dalam dosa. Penyebab dosa seperti itu harus dihancurkan. Dalam bahasa kiasan, Yesus berkata, "Jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu." Artinya, ia tidak bermaksud agar kita mencungkil mata atau memotong tangan, tetapi menghancurkan sumber-sumber penyebab kedosaan.
Membiarkan sumber kedosaan akan sangat riskan dan cenderung membawa orang berdosa, dan pada akhirnya akan mendatangkan hukuman Allah. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi juga, para rabi Yahudi mengajarkan bahwa sumpah tidak mengikat bila diucapkan demi langit dan bumi. Bersumpah adalah janji yang disertai kerelaan menanggung hukuman bila diingkar. Yesus melarang bersumpah entah demi langit, entah demi bumi, entah demi Yerusalem. Sebab entah nama Allah disebut atau tidak, orang yang bersumpah selalu berurusan dengan Allah. Soalnya, langit adalah tahta Allah, bumi tumpuan kakinya, dan Yerusalem adalah kotanya. Kita tidak berkuasa atas langit, bumi, dan Yerusalem, sehingga ketiganya tidak dapat dijadikan jaminan atas kebenaran sumpah kita. Dengan sikap itu, Yesus membawa para pengikutnya untuk sampai ke dasar tindakan baik yang dikenal dengan moral Kristiani, yaitu cinta kasih sejati. Cinta sejati itu sederhana adalah membuat sesuatu yang menyebabkan diri sendiri dan sesama berkembang sebagai manusia yang utuh, dan membuat orang semakin utuh berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan kata lain, dalam moral itu mau ditekankan bahwa suatu tindakan itu sungguh baik bila secara jujur memang tindakan itu mengembangkan orang tersebut dan sesamanya, dan membawa mereka untuk lebih memuliakan Allah. Dalam sikap moral yang demikian, memang peran suara hati menjadi sangat penting, karena suatu tindakan baru sungguh-sungguh berarti secara moral bila orang itu sendiri yang mengambil keputusan. Suara hati memang memiliki sifat subjektif, akan tetapi dasar yang digunakan adalah sesuatu yang objektif, sesuatu yang bukan hanya baik bagi diri sendiri, tetapi baik bagi orang lain. Dalam moral Kristiani tersebut, suatu tindakan dianggap benar bukan kalau tujuannya benar, tetapi juga menuntut motivasi dan cara yang benar. Tindakan inilah yang senantiasa ditekankan oleh Yesus. Menjadi pengikut Yesus berarti kita siap dibaharui dalam cara berpikir dan dibaharui dalam melaksanakan hukum. Dalam dunia yang semakin maju ini, semakin banyak persoalan moral yang muncul. Dalam keadaan seperti itu, kita membutuhkan suatu dasar moral yang kokoh, yang mungkin semua orang dapat maju ke taraf hidup yang lebih baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena dengan sabdanya pada hari ini, kita diajak untuk kembali merefleksikan diri kita. Apakah kita sudah siap untuk dibaharui dalam Kristus? Kita sendirilah yang akan menjawabnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Pace Ebene.